kenapa sih malah berhenti kerja di sekolahan? Udah enak-enak kerja di situ, cuma bersih-bersih doang. So tahu lu Yot Ya emang bener kan, nggak capek kerjanya? Capek mah kagak, cuma capek hati Bapak Yot. Kenapa? Bapak tuh sering dipitnah sama guru-guru di situ. Disangka maling makanan lah, ngentit kembalian lah. Banyak pokoknya Yot. Si Bapak, orang mah tahan aja Pak. Alah, gaji nggak seberapa Yot. Yang ada Bapak cuma dihina di situ. Emang kenapa lu ngomong begitu? Gimana ya? Peot pengen punya motor Pak. Peot pengen kayak teman-teman yang lain. Ya iya bentar beli Yot kalau udah ada duit mah. Iya tapi itu jawaban Bapak yang ke 999 kali Pak. Ya udah, besok lu tanya Bapak lagi sekali lagi biar pas 1000. Si Bapak, Peot serius Pak. Peot pengen punya motor. Udah lu, rumah satu Yot. Duit dari mana beli motor? Lu kira murah kali? Elah. Selamat, nomor Anda terpilih untuk mendapatkan undian berupa 1 unit sepeda motor yang akan dikirimkan ke alamat Anda. Anda hanya akan dikenakan biaya admin sebesar Rp300.000. Info lebih lanjut hubungi nomor ini. Terima kasih. Wah! Pak! Bapak! Pak, sini deh Pak! Pak! Apaan sih lu Yot? Ini Pak! Peot dapat SMS undian! Undian apaan? Ini nih, baca deh Pak. Ini beneran gak sih? Coba-coba Bapak lihat Yot. Nih, selamat nomor Anda terpilih untuk mendapatkan undian berupa 1 unit sepeda motor yang akan dikirimkan ke alamat Anda. Alhamdulillah Yot. Ini beneran kagak Yot? Itu Pak, terusin dulu bacanya. Masih ada itu. Anda hanya akan dikenakan biaya admin sebesar 300.000. Info lebih lanjut hubungi nomor ini. Walah, harus bayar Yot. Ya elah Pak, cuma 300.000 doang ini. Masa Bapak nggak punya sih? Ya, Bapak ada sih. Tapi duit belanja Yot, itu juga nggak nyampe 300.000 deh. Ya si Bapak, gimana dong? Ini kesempatan tahu Pak. Kapan lagi beli motor cuma 300.000 Pak? Iya juga sih. Ya udah sebentar Bapak lihat dulu duitnya ya. Iya Pak. Yot, cuma ada segini. 170.000 doang. Gimana dong? Waduh, kurang jauh ya. Ini juga duit belanja Yot. Gak ada lagi Bapak. Peot ada sih celengan. Bongkar aja kali ya Pak. Ya udah sono bongkar buruan, keburu angus. Ya udah bentar. Wah, cukup Pak segini mah. Ini ada 300 lebih. Masih ada sisanya malah. Ya udah langsung aja kalau gitu. Telepon orangnya. Iya. Halo? Iya, halo? Dengan siapa? Saya Peot Pak, yang tadi Bapak SMS. Maaf, SMS apa ya? Yang tadi itu loh Pak, yang dapat undian motor. Oh, baik Pak, maaf. Selamat ya Bapak. Nomor Bapak berhak terpilih untuk mendapatkan hadiah ini. Iya, makasih Pak. Jadi Bapak sudah tahu apa persyaratannya? Iya, udah tahu. Harus ada biaya admin kan, 300.000. Iya, betul Bapak. Bapak sudah sediakan uang adminnya Pak? Udah Pak. Nah, sekarang Bapak tinggal kirim uangnya ke rekening saya ya Pak. Nanti rekeningnya saya kirim melalui WhatsApp. Gimana Pak? Aduh, tapi saya nggak punya rekening Pak. Gimana dong? Oh tenang Pak, Bapak bisa kirim uang di Aplamat kok Pak. Boleh lah. Ya udah, dikirim sekarang ya Pak. Kami tunggu. Iya. Ayo Pak, ke Apla. Ayo Yot. Minggir, ngalangin aja lu ah. Tahu. Udah Pak,
tinggal nunggu motornya datang. Iya Yot, Bapak udah gak sabar. Mau Bapak ganti knalpotnya jadi knalpot racing. Si Bapak, jangan dulu lah Pak. Ntar aja itu mah belakangan. Mending kita beli selang dulu yuk. Ini ada sisa duit lumayan. Buat apaan Yot selang? Buat nyuci motor Pak, depan rumah. Kayak orang-orang. Ih, pakai gayung aja Yot. Jelek Pak kelihatannya, kayak mandiin kebo. Iya juga ya. Ya udah yuk. Iya, lagi ngapain lu Yot? Parungkan, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah, lebih sehat dari biasanya. Alhamdulillah kalau gitu. Mau kemana nak? Ini gue suruh belanja sama mama gue. Lu sendiri ngapain? Ada deh. Ya, lebay lu ah. Seneng banget nih roman-romannya. Pokoknya malam ini gue gak bisa tidur nak. Oh, jadi lu habis beli obat tidur gitu? Ya, si PA. Bukan, udahlah. Pokoknya ada deh. Ya, serah lu deh ah. PTW anak-anak pada kemana? Nggak tahu deh kalau si Dot. Kalau si Robi sih lagi ngobrol sama Pak RT di gardu no. Tumben, ngapain? Nggak tahu deh. Katanya Pak RT kena tipu Yot. Walah, kena tipu apaan? Kalau nggak salah, dia dapat SMS undian gitu deh. Dapat mobil. Tapi nggak tahu deng. Kurang jelas gua. Ya udah dulu Yot. Parungkan, mau belanja dulu. Iya nak. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ayolah, terus gimana ini Pak? Nomornya nggak aktif lagi. Waduh, nggak tahu Bapak Yot. Bapak sih ya? Lalu nyalain gua Yot. Lu yang ngebet bongkar celengan. Ayolah, terus gimana ini Pak? Ya udah tunggu bentar, kan lagi gua teleponin. Ya udah teleponin lagi Pak. Yot, aktif Yot. Mana Pak, mana? Langsung aja Pak. Halo Pak, halo. Iya, halo, selamat malam. Iya, udah malam. Terus gimana ini Pak motornya? Loh, kan Bapak baru transfer tadi sore, Pak. Nggak mungkin saya langsung kirim malam ini juga, Pak. Ya terus kapan ah? Sabar ya, Pak. Kita cek dulu unitnya. Agar tidak ada kendala apa-apa nanti ketika tiba di rumah Bapak. Oh gitu. Iya dong, Pak. Tapi Bapak bukan penipu kan? Hus Yot, jangan ngomong gitu. Lu kan sekolah. Abis langsung gak aktif aja nomornya. Mohon ditunggu aja ya, Pak. Kapan tuh kira-kira? Kami usahakan secepatnya, Pak. Ya udah deh kalau gitu. Gua bilang juga apa Yot? Sabar. Iya dah. Maafin gua ya sepeda. Gua udah nendang lu kemarin. Gua pakai dulu ya sekali lagi aja. Besok juga udah turun motor gua. Dengar-dengar Pak RT kena tipu ya, Bi? Iya, dengar dari mana lu? Ibu gua ngomong semalam. Tapi itu beneran, Bi? Iya, gua udah ngobrol kemarin di gardu. Terus apa motifnya? Jadi gini guys, dia awalnya dapat SMS undian gitu dari nomor nggak dikenal. Isi SMS-nya, dia kepilih dapat mobil anjir. Kaget dong dia. Dia seneng tuh. Nah, tapi ada syaratnya. Dia suruh transfer duit 1 juta buat biaya admin dan sebagainya. Iya, terus dikirim? Ya iya, dikirim sama dia hari itu juga, Dot. Terus? Ya udah, gitu aja. Diteleponin nggak aktif, tapi besoknya aktif lagi. Nah, besoknya udah nggak aktif lagi. Kan mencurigakan ya? Waduh, terus gimana tuh? Ya, sekarang nomornya udah nggak bisa dihubungin sama sekali. Duitnya nggak ada. Mobil nggak kelihatan pelek-pelek acan. Waduh, liau dong duitnya 1 juta. Ya liau lah. Bek juga lagian jadi RT. Masih aja kena tipu ya? Kalau gua kan masih wajar kena tipu juga. Emang lu kena tipu juga ya? Kagak. Seumpama gua mah. Oh. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Waduh, nggak aktif lagi. Gimana dong? Pak! Bapak! Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ya kali orang tega nipu gua sih. Duit segitu-gitunya. Dapat nyelengan sehari 500 perak. Masa kena tipu juga? Tapi cerita Pak RT sama kayak cerita gua. Aduh, gimana ya? Harus gua teleponin lagi terus-terusan. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mungkin udah jalannya, gua harus ketipu kayak gini. Maafin Peot, Pak. Peot terlalu berambisi, pengen punya motor. Walaupun cuma duit 300.000, tapi buat kita itu sangat berharga, Pak. Gara-gara Peot, duit belanja Bapak kepake. Beg gua, kenapa harus percaya sama yang begituan?
Ah, Peot nyesel, Pak. Peot nggak bakal ngulangin kesalahan kayak gini lagi. Dek, tahu rumahnya Pak Rungkat nggak? Wah, jangan-jangan ini motor gua. Tahu Pak. Ada apa emang, Pak? Enggak, boleh minta antar. Ayo Pak, ikutin saya. Pak, Bapak, motor kita udah turun, Pak. Pak, keluar, Pak. Apaan sih lu, Yot? Gak usah teriak-teriak, ngapa sih? Bapak lagi ngapain, Pak? Lagi berak, Bapak Yot. Keluar dulu, Pak. Itu motor kita udah datang. Ah, masa? Ya udah bentar, Bapak patahin dulu nya. Iya, Pak, buruan. Alhamdulillah, udah turun aja. Bapak yang namanya Pak Rungkat, Pak? Iya bener, Pak, Pak Rungkat. Ini Pak, ada titipan dari Pak Haji. Katanya suruh kasih Pak Rungkat. Kertas apa ini ya? Waduh, nggak tahu deh Pak. Tapi ini motor punya kita kan? Bukan dek, ini punya orang seberang. Cuman sekalian lewat ke sini, mampir. Suruh ngasih itu. Jadi ini motor bukan buat kita, Pak? Bukan Pak. Walah. Waduh, kirain buat saya. Ya udah, saya lanjut ya Pak. Iya Pak, silahkan. Lu gimana sih, Yot? Motor buat orang itu mah. Ya gimana? Kirain Peot buat Peot. Orang dia nanyain alamat rumah Bapak. Ya orang matanya dulu, Yot. Jangan gedebak-gedebuk nggak jelas. Gue belain patahin tai itu tadi. Ya maaf, Pak. Ya udah, ayo masuk ah. Coba kita teleponin lagi. Iya, Pak. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nggak aktif ya? Apa iya gua ketipu? Kok tega amat ya orang ngelakuin kayak gini? Guanya juga bego lagian ah. Udah tahu zaman semakin edan. Harusnya gua ngopi sama PRT ini mah. Kayaknya kita beneran ketipu deh, Pak. Iya, Yot. Bapak juga baru sadar. Ini semua salah Peot, Pak. Terlalu berambisi pengen sesuatu. Nggak apa-apa, Yot. Ambisi mah penting buat setiap orang. Iya, tapi Peot juga harus sadar. Kalau setiap orang punya porsinya masing-masing. Udah tahu keadaan kita kayak gini. Buat beli buku aja harus jual tisu dulu. Peot malah pengen motor. Akhirnya yang ada duit hilang. Motor nggak ada. Udahlah, nggak usah diseselin. Mungkin bukan rezeki kita kali. Belum waktunya. Ikhlasin aja duit segitu, Mayot. Iya, Pak. Peot juga udah ikhlas kok. Anggap aja pelajaran buat Peot. Jadi suatu hari nanti, kalau ada yang SMS gitu lagi, nggak Peot ladenin, Pak. Nah, itu pinter anak Bapak. Ya udahlah, Bapak mau jualan dulu ke pasar. Lu jualan kagak? Peot nggak jualan dulu deh, Pak. Lagi nggak mood. Ya udah, mending lu istirahat sono, tidur. Iya, Pak. Gampang. Ya udah, Bapak berangkat dulu ya. Iya, Pak. Motor siapa itu ya? Nggak mungkin itu motor si Peot. Kan udah jelas-jelas gua lagi kena tipu. Astagfirullahaladzim. Masih aja gue berharap. Udahlah. Lah, motor siapa ya? Kok berhenti di rumah gue? Gak mungkin ah. Udah. Gue gak mau ketipu yang kedua kalinya. Dikira gue bakal berpikir kalau motor itu buat gue kali ya. Enggak ya. Gue nggak bisa kena prank kali ini. Tapi ngapain dia di situ ya? Enggak. Gue nggak mau berpikir yang aneh-aneh. Gue harus kuat. Jangan berharap sama manusia. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja godaan. Udah mending gue masuk tidur. Mending gak lihat sama sekali.
makan dulu ya. Mau kemana lu? Udah malam. Baru jam 8. Ya udah sono. Jangan begadang, Yot. Besok sekolah. Iya, iya. Yot. Ngopi-ngopi sinilah. Buset, ngerem mulu di rumah. Putih kagak lu, panuan iya. Tumben lu, Yot, nggak jualan. Lagi libur dulu. Ada liburnya segala, Yot. Udah numpuk duit lu, Yot. Lagi nggak mood aja. Ngapa sih lu, Yot? Muka palas begitu. Kayak orang pusing aja lu. Ya, nggak kenapa-napa kali. Cerita dong Yot, kalau ada masalah. Tahu. Orang nggak ada apa-apa, PA. Bohong banget nih anak. Jujur kagak lu, ha? Tahu. Peot, kita udah lama ya temenan sama lu. Warna sempak lu aja kita udah hafal. Mana mungkin tebakan kita meleset. Bisa aja anak dokter. Gua habis ketipu. Lah, Apa? serius? Iya. Ketipu kenapa lu? Ada-ada aja lu ah. Serius Yot? Iya, gua sama bapak gua ketipu 300.000. Buset, kecil sih. Ketipu gimana maksudnya, Yot? Tapi lu jangan ketawain gua ya. Ya, gua dapat SMS dari nomor baru. Katanya gua dapat undian sepeda motor. Tapi gua suruh transfer duit dulu 300.000 buat biaya admin. Ya lu gimana sih, Yot? Udah jelas-jelas harga motor belasan juta. Ya kali lu ngasih duit 300.000 doang. Peot, gua paling baik di antara kalian ya. Tapi walaupun gua baik, gua sering juga sih kena tipu. Yah kucing. Kok bisa sih, Yot? Apa sih yang ada di pikiran lu? Bisa sampai ketipu gitu, ha? Gua pengen punya motor kayak lu pada. Enak punya motor, bisa ngejar waktu kalau lagi telat sekolah. Bisa pergi kemana aja. Bikin pede kalau lagi nongkrong. Terus ada klaksonnya lagi. Bisa kelihatan keren sama orang-orang, terutama cewek. Dan yang paling terpenting, jangan berpikir kalau cewek suka sama lu karena motornya. Bukan. Noh, contoh si Kona. Emang lu kira si Tiffany cinta sama si Kona karena motornya, ha? Bukan. Iya sih, bukan. Tapi karena gue punya mobil, Dot. Buset. Tuh kan? Udah, Yot, udah. Yang sabar. Semua ada waktunya, Yot. Iya, Bi. Gue yakin suatu hari nanti, kalau kita udah dewasa, udah kerja masing-masing, lu pasti kebeli motor sendiri. Amin. Tapi gue sama yang lain udah punya pesawat. Tai lu ah. Iya. Lu harus tahu Ege, di luaran sana ada yang lagi nangis kelaparan, gak punya tempat tinggal, putus sekolah. Sementara lu di sini, lu lagi nangis pengen motor. Kan lucu kampret. Iya. Makasih ya semuanya. Lu udah nyadarin gua malam ini. Pak, Peot berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue numpang nyuci motor, ya. Elah, suwe lu ah. Kepala semangka dasar lu. Gua kupas juga lu ah. Makasih teman-teman. Berkat kalian, gua ikhlas. Gua jadi nggak minder. Gua udah nggak terlalu berambisi pengen punya motor lagi. Gua bersyukur dan gua mulai sadar kalau ternyata masih banyak di luaran sana yang lebih sulit dari gua. Bener kata si Kona. Kalau kata Tuhan belum ya belum.